Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asep Syafruddin, guru matematika di Mantikan Jombang. Saat ini saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2023, LPTK Universitas Islam Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengalaman terbaik saya pada best practice yang telah saya buat dengan menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran, terutama di Mantikan Jombang. Tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan motivasi dan keaktifan belajar peserta didik pada pembelajaran matematika dengan menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL menggunakan media pembelajaran berbasis IT dan metode saintifik. Visi yang menjadi latar belakang masalah yang saya ambil dari praktik pembelajaran yang telah saya lakukan adalah yang pertama, kurangnya motivasi dan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran, khususnya mata pelajaran matematika. Kemudian yang kedua, hasil belajar siswa yang masih rendah, belum sesuai harapan. Yang ketiga, model pembelajaran yang diterapkan guru kurang variatif dan inovatif dan belum berpusat pada peserta didik. Yang keempat, kurangnya penggunaan media pembelajaran yang tepat dan inovatif. Yang kelima, materi pembelajaran atau permasalahan yang disajikan tidak seluruhnya kontekstual. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Karena saya kira banyak rekan guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya alami. Sehingga praktik ini diharapkan selain untuk memotivasi diri saya sendiri untuk mengembangkan diri, juga diharapkan bisa menjadi referensi atau inspirasi bagi rekan guru yang lain. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini adalah saya yang berperan sebagai guru mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan proses pembelajaran yang efektif, inovatif, dan menyenangkan dengan menggunakan media, metode, dan model pembelajaran yang tepat, sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar siswa tercapai sesuai yang diharapkan oleh guru. Untuk tantangan yang saya hadapi untuk mencapai tujuan tersebut antara lain, yang pertama, guru kurang menerapkan model dan metode pembelajaran yang variatif dan inovatif, serta belum berpihak pada peserta didik. Kemudian yang kedua, kurangnya penggunaan media pembelajaran yang tepat untuk mengilustrasikan materi pelajaran yang bersifat abstrak. Yang ketiga, tidak semua peserta didik aktif dalam diskusi. Yang keempat, tidak semua peserta didik percaya diri dalam menyajikan hasil karya yang telah dibuat oleh peserta didik itu sendiri. Kemudian untuk tantangan selanjutnya yaitu keterbatasan sarana dan prasarana. Untuk selanjutnya atau yang terakhir yaitu keterbatasan waktu untuk menerapkan model-model pembelajaran yang bervariatif dan inovatif. Untuk aksi, adapun langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama, saya memilih model pembelajaran yang inovatif. Di sini saya memilih model pembelajaran yaitu
problem based learning atau PBL. Untuk yang kedua, memilih metode pembelajaran yang tepat. Yang ketiga, menyusun perangkat pembelajaran berupa RPP dan seperangkat yang lain yang di dalamnya terintegrasi TPEC. Secara garis besar, proses pelaksanaan aksi ini terdiri dari satu, kegiatan pendahuluan yang terdiri dari guru mengucapkan salam dan berdoa, memeriksa kehadiran peserta didik, menginformasikan tujuan pembelajaran, menyampaikan apersepsi dan motivasi, menginformasikan garis besar kegiatan pembelajaran. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, kegiatan inti yang terdiri dari fase 1, yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Fase kedua, mengorganisasikan peserta didik dalam belajar. Fase ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Untuk fase keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Untuk fase kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. Sedangkan untuk kegiatan penutup terdiri dari membuat resume beserta peserta didik, refleksi pembelajaran, menyampaikan materi pertemuan berikutnya, dan membaca doa penutup serta salam. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan, yaitu yang pertama, pemilihan model pembelajaran problem based learning atau PBL menumbuhkan peserta didik untuk berpikir kritis, dan juga kegiatan yang berpusat pada peserta didik sangat meningkatkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran sehingga peserta didik termotivasi untuk belajar. Untuk yang kedua, penggunaan media pembelajaran sangat membantu pemahaman peserta didik akan konsep matematika yang abstrak. Untuk yang ketiga, pemilihan metode pembelajaran saintifik sangat efektif dalam meningkatkan keaktifan peserta didik terlihat dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, guru memperoleh pengalaman baru dalam pembelajaran problem based learning. Untuk yang kelima, peserta didik mulai percaya diri dan terbiasa untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Untuk keenam, peserta didik mulai terbiasa bekerja sama dalam kegiatan diskusi dengan teman sejawat. Untuk yang ketujuh, peserta didik mempunyai pengalaman merancang hasil kegiatan diskusi sendiri. Dan untuk yang terakhir, peserta didik dapat menemukan konsep materi sendiri melalui pertanyaan yang sistematif melalui LKPD yang telah diberikan kepada siswa oleh guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afan Zulkarnain. Saya guru Madrasah Aliyah Negeri 3 Jombang. Menurut saya, metode PBL yang dilakukan oleh Pak Asep sangat menarik. Media pembelajarannya sangat interaktif sehingga anak-anak peserta didik mampu lebih cepat memahami materi pelajaran. Mereka juga senang belajar matematika dan insya Allah mereka paham dengan materinya dan semoga nilai mereka semakin membaik. Terima kasih. Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan akan penguasaan guru terhadap media pembelajaran, metode, model, dan kegiatan atau langkah pada RPP yang dibuat. Pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah dilakukan adalah untuk mengajar dengan baik perlu menemukan masalah, menganalisis masalah yang dihadapi peserta didik, kemudian menganalisis solusi yang tepat untuk mengatasinya, membuat perencanaan yang baik dan matang, kemudian menerapkan sesuai dengan perencanaan dalam kegiatan pembelajaran. Setelah semua dilakukan, perlu dilakukan evaluasi dan refleksi untuk mengetahui apakah solusi tersebut memang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada.
Demikian penjelasan best practice yang telah saya buat. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk seluruh guru-guru yang ada di Indonesia. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.